Coba deh, seberapa sering Anda dengar kata rata-rata dalam sehari? Gaji rata-rata, suhu rata-rata, waktu tempuh rata-rata. Kedengarannya lugas banget kan? Satu angka yang merangkum semuanya. Tapi apa iya sesederhana itu? Sumber kita kali ini dari buku Daniel Levitin, bab bersenang-senang dengan angka rata-rata, bilang, di balik kata itu ada kerumitan yang bisa menipu sekali. Tentu. Dan yang mau kita bedah di sini sebenarnya adalah bagaimana satu kata rata-rata ini bisa punya banyak topeng. Misi kita kali ini adalah membuka setiap topeng itu. Kita akan lihat kalau ini bukan cuma satu hal, tapi tiga hal yang berbeda. Dan orang sering pakai kerancuan ini sengaja atau tidak untuk membentuk cara kita berpikir. Ini alat yang sangat ampuh, baik untuk meringkas data maupun untuk memanipulasi. Oke, mari kita bongkar. Kita akan lihat 3 wajah rata-rata, terus bagaimana angka-angka ini bisa dipakai untuk cerita yang beda banget, dan nanti di akhir ada teka-teki logika yang jujur bikin saya mikir ulang soal statistik keluarga. Baik, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kalau ada orang bilang rata-rata, sebenarnya apa sih yang mereka maksud? Soalnya sumber ini bilang, kebanyakan dari kita langsung mikirnya ke satu hal, yang diajarin di sekolah itu. Betul. Yang Anda maksud itu mean atau rata-rata hitung. Ini yang paling umum. Jumlahkan semua nilai, terus bagi dengan jumlah datanya. Sederhana. Tapi, nah, disinilah masalah pertama muncul. Mean ini punya kelemahan besar. Dia sangat sensitif terhadap nilai-nilai ekstrem, atau yang biasa disebut outlier. Oke, kita buat jadi nyata deh. Buku ini kasih contoh bagus soal kekayaan. Coba bayangkan, kita ada di ruangan dengan 9 orang. 8 orang kekayaannya cukup standar. Katakanlah masing-masing $100.000. Tapi orang ke-9 ini, dia punya masalah. Dia terlilit utang besar jadi kekayaan bersihnya minus $500.000. Nah, sekarang kalau ada jurnalis masuk terus menghitung kekayaan di ruangan itu, apa yang bakal dia laporin? Totalnya kan $800.000, dikurangi $500.000, jadi $300.000. Dibagi 9 orang, hasilnya sekitar $33.000. Jadi laporannya bakal bilang, kekayaan rata-rata di ruangan ini adalah $33.000. Tunggu dulu. Jadi secara teknis, laporannya nggak bohong. Kalau mereka bilang, kekayaan rata-rata di ruangan ini $33.000. Itu kan kayak rasanya nggak jujur banget ya. Meskipun angkanya benar. Angka itu sama sekali nggak menggambarkan kondisi 8 dari 9 orang di sana. Tepat sekali. Dan disinilah topeng kedua dari rata-rata jadi sangat berguna. Median. Median itu nilai tengah. Jadi kalau Anda urutkan kekayaan semua orang dari yang paling rendah, minus 500.000, sampai paling tinggi 100.000, nilai yang ada persis di tengah itu $100.000. Ah, oke. Jadi angka itu jauh lebih akurat ya untuk menggambarkan orang yang tipikal di ruangan itu? Jauh lebih akurat. Makanya Anda sering lihat laporan harga rumah atau pendapatan itu pakainya median, bukan mean. Tujuannya yaitu untuk menghindari beberapa rumah super mewah atau pendapatan miliarder yang bisa mengacaukan gambaran keseluruhan. Masuk akal. Jadi ada mean yang sensitif, ada median yang lebih stabil, terus ada satu lagi kan ya? Modus. Betul, modus. Ini yang paling simpel, nilai yang paling sering muncul. Di contoh kita tadi, ya modus kekayaannya $100.000 karena ada 8 orang yang punya nilai itu. Modus ini berguna kalau kita mau tahu apa yang paling umum atau populer. Nah, untuk benar-benar menunjukkan betapa bedanya ketiganya, buku ini kasih contoh yang agak provokatif. Oke, saya tahu yang Anda maksud. Contoh yang absurd, tapi saya jamin nggak bakal pernah lupa. Secara statistik, rata-rata manusia memiliki satu testis. Pernyataan ini kedengaran konyol, tapi secara matematis benar kalau kita pakai mean. Karena populasi perempuan yang punya 0 testis itu sedikit lebih banyak dari laki-laki yang punya 2. Jadi rata-rata hitungnya jadi mendekati 1. Mungkin sekitar 0,98 gitu. Padahal, nggak ada satupun manusia yang punya 0,98 testis. Tapi kalau kita pakai ukuran lain, Nah, itu dia. Median atau nilai tengahnya ya 0. Karena lebih dari separuh populasi kan perempuan. Dan modus atau nilai yang paling umum juga 0. Jadi, lihat kan, satu kata rata-rata bisa menghasilkan 3 kesimpulan yang sangat berbeda. 1, 0, dan 0. Inilah inti masalahnya. Kata rata-rata itu ambigu.
Oke, setelah kita paham bedanya, sekarang kita bisa lihat bagaimana ambiguitas ini bisa dieksploitasi. Sumber ini kasih contoh bisnis yang cerdik. Katakanlah Anda mau meyakinkan partner bisnis untuk rekrut lebih banyak karyawan. Anda bisa sajikan data kayak gini, hitung laba per karyawan. Caranya, bagi total laba perusahaan dengan jumlah karyawan. Misalkan labanya $210.000, karyawannya 5. Laba per karyawan jadi $42.000. Sementara itu, gaji rata-rata karyawan katakanlah $66.000. Anda bisa bilang ke partner Anda, lihat, 64% dari gaji setiap karyawan kembali ke kita sebagai laba. Merekrut lebih banyak orang jelas untung besar. Oke, saya ngerti ini cacat logika. Tapi saya bisa bayangin argumen ini meyakinkan banget buat seorang manajer yang ditekan untuk menumbuhkan bisnis. Angka itu kan seolah-olah jadi pembenaran yang mereka cari. Tepat. Dan permainan ini berhasil karena mengeksploitasi bias kita. Kita secara intuitif pengen percaya kalau setiap input baru, misalnya karyawan baru, bakal menghasilkan output yang sebanding, yaitu laba. Angka 42.000 laba per karyawan itu memberikan pembenaran semu. Mengabaikan kompleksitas nyata seperti biaya overhead, waktu training, atau kemungkinan karyawan baru itu nggak seproduktif yang lama. Itu angka rata-rata masa lalu yang diproyeksikan ke masa depan secara nggak sah. Ini juga ngingetin saya sama jebakan lain yang dibahas, yaitu waktu kita gabungin dua kelompok yang beda banget. Buku ini menyebutnya distribusi bimodal. Benar. Coba Anda bayangkan, melakukan survei soal pengeluaran makan siang. Tapi, sampel Anda itu nyampurin data anak sekolah yang bawa bekal sama para eksekutif bisnis yang makannya di restoran mewah. Kalau Anda buat grafiknya, Anda nggak akan dapat satu kurva lonceng yang bagus. Anda bakal lihat dua puncak. Satu di pengeluaran yang rendah banget, satu lagi di pengeluaran yang tinggi banget. Dan kalau Anda hitung rata-rata pengeluaran dari data gabungan itu, angkanya bakal jatuh di tengah-tengah. Sebuah angka yang sebenarnya nggak pernah dibelanjakan oleh siapapun dalam survei itu. Ini kayak rata-rata antara semut dan gajah ya? Persis. Ini mirip sama rating produk online loh. Seringkali kan isinya cuma bintang 5 dari fans berat sama bintang 1 dari orang yang kecewa berat. Nah, rata-rata bintang 3 itu nggak berarti apa-apa. Itu cuma artefak statistik dari dua kelompok yang sangat berbeda. Kuncinya adalah setiap Anda lihat rata-rata, selalu tanya siapa saja yang digabungkan di data ini. Apa mereka benar-benar dari populasi yang sama? Pertanyaan siapa atau apa yang dihitung ini ternyata jadi kunci buat teka-teki berikutnya yang lebih membingungkan lagi. Ini satu ide dari buku yang beneran bikin saya berhenti dan mikir. Dikatakan bahwa anak rata-rata biasanya tidak berasal dari keluarga rata-rata. Awalnya saya pikir ini salah ketik. Loh, gimana mungkin? Ini contoh brilian dari yang namanya shifting baseline atau pergeseran dasar perhitungan. Kuncinya adalah paham unit analisis kita. Apa kita ngitung dari sudut pandang keluarga atau dari sudut pandang anak. Hasilnya bisa beda banget. Oke, kita pakai contoh konkret dari buku ini deh. Soalnya tanpa angka ini susah dibayangin. Bayangkan sebuah lingkungan dengan 30 keluarga. Distribusinya gini, 4 keluarga nggak punya anak, 6 keluarga punya 1 anak, 9 keluarga punya 2 anak, dan, nah ini, 11 keluarga punya 6 anak. Totalnya ada 90 anak di lingkungan itu. Baik, pertama kita hitung ukuran keluarga rata-rata. Unit analisis kita di sini adalah keluarga. Kita punya 90 anak dibagi 30 keluarga, hasilnya adalah 3,0 anak per keluarga. Jadi, kita bisa bilang keluarga rata-rata di sini punya 3 anak. Cukup jelas ya? Sampai sini masih masuk akal. Nah, sekarang bagian yang bikin bingungnya. Kalau keluarga rata-rata punya 3 anak, bukannya harusnya anak rata-rata punya 2 saudara? Intuisi saya bilang begitu. Intuisi yang sangat umum, tapi disinilah perhitungannya bergeser. Sekarang, kita nggak lagi nanya ke keluarga. Kita nanya ke setiap anak, berapa banyak saudaramu? Unit analisisnya sekarang anak. Mari kita hitung dari sudut pandang mereka. Ada 6 anak dari keluarga 1 anak. Mereka masing-masing punya 0 saudara. Ada 18 anak dari keluarga 2 anak. Mereka masing-masing punya 1 saudara. Dan ini yang paling penting. Ada 66 anak dari keluarga 6 anak. Mereka masing-masing punya 5 saudara. Saya mulai lihat nih.
Anak-anak dari keluarga besar, jumlahnya kan jauh lebih banyak. Jadi pengalaman mereka punya banyak saudara lebih mendominasi data. Tepat sekali. Sekarang kita jumlahkan total pengalaman bersaudara itu. Ada 6 anak kali 0 saudara, ditambah 18 anak kali 1 saudara, ditambah 66 anak kali 5 saudara. Totalnya jadi 0 tambah 18 tambah 330 sama dengan 348 saudara. Kalau total ini kita bagi dengan jumlah anak, yaitu 90, kita dapat 348 dibagi 90. Hasilnya adalah 3,9 saudara per anak. Wow! Jadi, meskipun keluarga rata-rata punya 3 anak, anak rata-rata di lingkungan itu punya hampir 4 saudara. Mereka nggak berasal dari keluarga rata-rata itu. Pengalaman mereka beda banget. Ini beneran berlawanan dengan intuisi. Konsep yang sama berlaku di banyak tempat lain. Mahasiswa rata-rata misalnya, itu nggak kuliah di universitas berukuran rata-rata. Mereka cenderung kuliah di universitas yang lebih besar dari rata-rata. Kenapa? Ya karena universitas besar punya lebih banyak mahasiswa. Jadi saat kita menghitung dari sudut pandang mahasiswa, suara mereka lebih banyak. Sama juga dengan kota. Penduduk rata-rata tinggal di kota yang lebih besar dari kota berukuran rata-rata. Ini semua soal perspektif mana yang Anda ambil. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita bongkar semua, jelas banget kalau kata rata-rata itu penyederhanaan yang kuat, tapi juga penuh jebakan. Lain kali Anda mendengarnya, entah di berita, laporan kantor, atau obrolan biasa, kayaknya kita harus berhenti sejenak. Dan tanyakan beberapa pertanyaan kritis. Pertama, ini mean, median, atau modus? Kedua, siapa yang ada di dalam sampel? Dan ada nilai ekstrim nggak yang mungkin mendistorsi gambaran? Dan ketiga, apa dasar perbandingannya? Unit analisisnya keluarga atau anak? Universitas atau mahasiswa? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda nggak akan mudah terkecoh oleh angka yang kelihatannya sederhana. Jadi, ini bukan cuma soal angka ya, tapi soal gimana kita menarik kesimpulan. Sumber ini menutup dengan peringatan tentang sebuah kesalahan logika yang disebut ecological fallacy. Ini kayaknya rangkuman yang bagus untuk semua ini. Bener, ini kesalahan fatal yang sering kita buat. Ecological fallacy itu saat kita membuat asumsi tentang seorang individu berdasarkan rata-rata kelompoknya. Misal, Anda baca tim software dari negara X secara rata-rata adalah yang terbaik di dunia. Terus Anda ketemu seorang software engineer dari negara X. Anda nggak bisa langsung asumsi dia pasti jenius. Bisa jadi dia programmer terburuk di timnya. Rata-rata kelompok tidak bisa dan tidak boleh diterapkan langsung ke individu di dalamnya. Tepat sekali. Dan sebagai bahan pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang, ada kebalikannya, yang disebut exception fallacy. Kalau yang pertama tadi menilai individu dari kelompoknya, yang ini sebaliknya. Betul. Seberapa baik kita menilai seluruh kelompok, sebuah kota, perusahaan, atau bahkan negara hanya berdasarkan pengalaman kita dengan 1 atau 2 individu luar biasa, entah itu sangat baik atau sangat buruk, yang kita kenal dari sana. Oh, saya pernah kerja sama orang dari perusahaan Y, dia malah sekali, pasti semua orang di sana begitu. Itu adalah jebakan berpikir yang sama kuatnya, cuma datang dari arah berlawanan. Ini tantangan untuk tidak membiarkan satu contoh, betapapun berkesannya, mendefinisikan keseluruhan. Dan itu, sama seperti memahami rata-rata, adalah keterampilan berpikir kritis yang sangat penting.